Shalom, selamat sore jemaat sekalian, khususnya ibu-ibu Komisi Wanita Tabita yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan Jumat kedua, Jumat kesaksian ini, saya ingin bagikan bagi kita semua bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi anak-anaknya. Namun ini bukan kesaksian saya ingin bagikan bagi saudara yang dialami oleh saudara saya, yaitu kakak saya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nama saya Andi Muljo. Hari ini tanggal 15 Agustus, hari Kamis. Saya dalam pemulihan setelah 27 hari berada di rumah sakit akibat COVID-19. Awalnya saya demam, nggak enak makan, saya cuma minum antibiotik dan penurun panas. Setelah demamnya mencapai 38,7, penciuman saya hilang. Tanggal 4 Juli saya tes COVID ternyata positif. Saya menjalani isoman di rumah. Tetapi karena tidak bisa nafas dan saturasi oksigen saya turun terus, akhirnya tanggal 8 saya dibawa ke rumah sakit Fatimah, Banyuwangi. Sampai di sana penuh, saya nunggu di ruang IGD 4 hari. HP saya bawa buat komunikasi dengan keluarga. Tanggal 12 saya dipindah ke ruang isolasi COVID RIK 1. Hari pertama sudah mulai menunjukkan penurunan kondisi. Akhirnya tanggal 13 saya dipindah ke RIK 3. Di sana dipakein HFNC, High Flow Nasal Cannula. Hembusan anginnya yang kayak kompresor. Hari-hari pertama pakai alat dan kondisi tubuh yang down membuat saya berhalusinasi macam-macam, baik penglihatan maupun pendengaran. Saya merasa kadang tergeletak di atas kapal laut, kadang berasa di atas bangku kereta api. Keluarga saya melihat tidak ada perubahan, mulai mencari plasma, konvalesen, dan obat Gamaras. Begitu plasma dan Gamaras disuntikan, saturasi saya yang waktu itu 90-91 langsung naik menjadi 97-98. Muncul harapan buat saya. Tapi besoknya kembali lagi 90 dan 91 lagi. Saya mulai putus asa. Istri dan saudara-saudara saya memberi semangat terus. Saya sudah putus asa, setiap bangun merasa di tempat yang sama. Setiap lihat saturasi di bawah 90, saya tarik nafas panjang, seperti yang diajarkan sama perawat, sambil menyebut satu persatu keluarga saya, dari papa saya, mama saya, istri dan anak-anak saya, saudari-saudari saya, dan keluarga. Beberapa puluh kali saya coba, akhirnya saturasi saya naik. Awalnya masuk RIK, perawat selalu bertanya, "Bapak namanya siapa?" Saya jawab, "Andi." Setelah keadaan memburuk, setiap perawat lewat saya tanya, "Saya ini siapa?" Kadang sudah nggak ingat apapun. Keadaan semakin memburuk, keluarga saya mulai mencari Gamaras yang kedua, yang sudah menjadi barang langka. Akhirnya Gamaras kedua disuntikan. Begitu selesai disuntikan, keadaan malah memburuk. Saturasi oksigen saya menjadi sekitar 84-85, nggak naik-naik. Kata dokter, virus COVID-nya sudah nggak ada, tapi bakteri-bakteri sekunder udah menyebar kemana-mana. Akhirnya keluarga saya mencari lagi antibiotik amikasin yang juga sulit carinya. Dan akhirnya mereka mendapatkan antibiotik kemudian disuntikan. Sebelum amikasin disuntikan, saya udah mulai putus asa. Stres berat, saya udah bilang ke istri saya, mungkin saya udah nggak bisa bertahan. Istri saya datang ke rumah sakit menggunakan APD lengkap ke ruang isolasi untuk melihat saya mungkin untuk terakhir kalinya. Tapi tidak boleh sama dokter. Akhirnya istri saya pulang lagi. Saya bilang ke istri saya minta tes PCR. Kalau hasilnya negatif, saya mau pulang saja naik ambulan. Tapi saya minta istri saya ikut menjemput karena saya mungkin gak akan sampai di rumah. Saya cuma pengen lihat istri saya untuk terakhir kalinya. Saya stres berat. Di sebelah saya juga ada pasien udah 3 kali ganti.
Dan setiap kali untuk ganti untuk pasien pertama dan kedua, gorden di sebelah saya itu selalu ditutup. Mungkin mereka udah nggak bisa lewati COVID ini. Malam itu kritis berat. Perawat hanya nanya sama saya, "Bapak mau dipasang ventilator?" Saya bilang, "Coba tanyakan keluarga saya." Akhirnya mereka menelpon keluarga saya dan keluarga saya nggak mau. Saya juga nggak mau. Akhirnya malam itu saya merasa nggak kuat. Saturasi saya lihat cuma 78. Saya narik nafas sambil menyebut satu persatu nama keluarga saya. Setelah puluhan kali nggak ada perubahan, saturasi 78 terus. Akhirnya saya pasrah. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku, menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tahu pasti dia buka jalan. Saya tekuk kaki saya, tangan saya taruh dada. Saya bilang, "Tuhan, saya pasrah. Saya pasrah, Tuhan." Akhirnya saya tidak sadarkan diri. Entah berapa lama saya mulai sadar. Merasa badan saya dan kepala saya itu seperti gembos. Ternyata oksigen yang selama ini saya hirup dari HFNC yang sangat keras tuh, padahal selama ini saya merasa kurang. Jadi begitu saya sadar tuh, saya merasa bahwa hembusan angin itu sangat keras, memang sangat keras seperti kompresor. Saya lepas, saya tempel HFNC itu di bibir atas saya. Masih terlalu keras, saya pindah ke bibir bawah saya. Akhirnya saya pindah ke dagu, masih terlalu keras. Ada perawat datang menanyakan kenapa dilepas. Saya bilang terlalu keras anginnya. Akhirnya diganti dengan oksigen yang standar, yang makin hari makin diturunkan tekanannya. Sungguh benar-benar mujizat Tuhan Yesus memberi saya nyawa kedua. Benar-benar tidak bisa bermimpi saya bisa pulang ke rumah saya, bisa ketemu dengan keluarga saya. Akhirnya tanggal 27 Juli saya pindah ke ICU non-COVID. Di rumah, di sana saya ditemani oleh istri saya selama 5 hari dan dilakukan observasi. Akhirnya dokter melihat kondisi saya makin membaik. Akhirnya tanggal 1 Agustus diperbolehkan pulang ke rumah untuk pemulihan di rumah. Buat teman-teman yang masih menjalani isolasi baik di rumah sakit maupun di rumah, tetap semangat, serahkan pada Tuhan. Dia akan mengangkat penyakitmu tepat waktu. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawa saya untuk kedua kalinya. Kepada papa, mama, anak istri saya, kakak-kakak dan adik saya, dan semua ipar-ipar dan keluarga saya yang sudah memberi semangat pada saya. Juga pada semua perawat di Rumah Sakit Fatimah yang dengan sabar merawat saya selama saya sakit, dan kepada semuanya yang telah memberi semangat pada saya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita memulai persekutuan Komisi Wanita kita pada sore hari ini. Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan Komisi Wanita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 16 ayat 8-9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari kita pujikan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Pada petang hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan untuk bersekutu bersama. Walaupun kami melakukan di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah kami tetap bersemangat. Kiranya Engkau yang menguduskan setiap kami untuk kami layak memuji dan mendengarkan akan firman-Mu. Pimpin persekutuan ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Besar perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat 2-3. Mari kita pujikan pujian Bapa ku percaya.
dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mazmur 62 ayat 2-3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Lose Yohanes. Mari kita pujikan pujian pribadi yang mengenal hatiku.
bersembunyi bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Shalom saudara-saudara, salam sehat. Semoga saudara-saudara makin teguh memegang ajaran Tuhan yang diajarkan dalam Alkitab. Sekalipun keadaan saudara tidak baik-baik saja. Harapan kita semua dalam keadaan baik. Tapi kalau sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja, tetapi saudara kekeh dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya, maka saudara disebut teguh, saudara dinamakan taat, saudara kuat imannya. Sebelum kita lebih jauh belajar firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Mohon kiranya Allah Roh Kudus memberikan pertumbuhan bagi iman kami, sehingga kami benar-benar menikmati persekutuan dengan Tuhan Allah kami dan juga dengan sesama kami dalam pertumbuhan iman itu. Karuniakan bagi kami pengertian akan firman-Mu, agar kami dapat menangkapnya dan memeliharanya tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Betapa bahagianya dulu ketika anak-anak masih kecil. Betapa menyenangkan keadaan mereka waktu itu, walau sedikit nakal dan berantakan. Betapa indahnya hidup dengan kehadiran mereka. Itu dulu. Ya, itu dulu. Dulu ketika mereka masih kecil, masih anak-anak. Aku tidak pernah menganggapnya serius manakala mereka bertengkar, manakala mereka berkelahi dan berteriak. Bagiku itu biasa. Iya, namanya anak-anak. Kini 30 tahun telah berlalu, bahkan 40 tahun lebih. Mereka semua sudah dewasa. Juga sudah berkeluarga, punya anak-anak sendiri. Entahlah, apa salahku? Salahku di mana? Aku ibunya. Aku biungnya. Aku mamanya. Aku yang menuju semakin tua. Kini bentakan dan teriakan itu membuat jantungku seolah-olah berhenti berdetak. Membuat air mataku membanjiri semua bajuku. Seolah-olah aku hanya diciptakan untuk makan kesusahan setiap hari. Kini yang kunantikan adalah sempat bernafas saja. Ya, menghela nafas. Bahkan biarlah hari ini cepat berlalu. Aku menunggu waktu. Dan aku tahu, aku tidak bisa mengulang apa yang terjadi dulu. Maafkanlah mamamu, nak. Maafkanlah biungmu.
izinkan aku sebentar saja untuk bernafas lega. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Saudara-saudara, peristiwa di atas bisa menimpa siapa saja, bahkan dengan anggota keluarga dan dengan anak-anak kita sekalipun. Dan kita tidak bisa mengulang apa yang terjadi di masa lalu. Semua sudah terjadi. Kini, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Satu saja. Ingatlah, bukankah kita punya Tuhan? Bukankah saudara dan saya tidak dibiarkannya sendirian? Bukankah saudara percaya apa yang Tuhan katakan? Begini yang Tuhan katakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan ini juga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari belajar bersama-sama saya mencari jawaban Tuhan. Mencari jalan Tuhan dan menjadikan jalan Tuhan itu sebagai jalan kita. Yang pertama-tama begini saudara, kalau ada sebab, pasti ada akibat. Itu pasti. Kalau kita ngomong salahku apa, keliruku apa, bisa jadi hari ini memang gak salah. Bisa jadi hari ini memang gak keliru. Tapi bukankah persoalan yang terjadi hari ini sudah dimulai puluhan tahun yang lalu? Bahkan benih-benihnya sudah tumbuh bersamaan dengan bertambahnya umur. Bisa jadi dulu anak-anak kita itu gak berani mengungkapkan. Bisa jadi. Tapi begini saudara, pada kesempatan kali ini saya tidak hendak memulai dengan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya tidak ingin memulai jalan di situ. Saya ingin membawa saudara bahagia seperti yang dikatakan Tuhan. Supaya saudara tenang menurut cara Allah, tenang menurut jalan Allah, dapat menerima. Sebab itu yang harus ada dalam pengakuan kita, yang pertama-tama, apa yang terjadi hari ini, saudara juga turut andil di dalamnya pada masa lalu. Jadi nggak moro-moro meledak hari ini, tidak. Pasti ada andil kita juga di masa lalu. Saya mau saudara dan saya mengakui itu. Kalau kita terus mengelak, padahal itu memang terjadi, tidak bisa selesai. Sekali lagi saudara, kita tidak hendak mencari siapa salah siapa benar, tapi ngaku dulu bahwa kita punya urun di sana. Kita punya kontribusi, punya andil di sana. Dan kita tidak akan menyalahkan pihak lain atau hanya menyalahkan anak-anak kita saja. Posisi kita yang sedang merintih pada saat ini, pada masa tua sekarang ini, juga apa yang sudah kita perbuat di masa muda kita dulu. Apapun itu penyebabnya dan latar belakangnya. Dimulai dari situ.
Sebab firman Tuhan mengajarkan begini saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita tidak akan pernah bisa jalan di jalannya Allah jika kita tidak membereskan diri kita terlebih dahulu lewat pengakuan itu. Pengakuan itu penting, saudara. Pengakuan itu perlu. Sebab di balik pengakuan itu tersedia anugerah Allah yang dikatakan begini, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya saudara, bagaimanapun juga saya punya andil terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Saya punya andil terhadap perihnya hidup yang saya alami hari ini. Semata-mata tidak boleh menyalahkan orang lain. Itu namanya sadar diri. Menurut saya kesadaran ini sudah mengurangi beban kita 25%. Tegangan kita yang sangat tinggi pada hari-hari ini akan berkurang seperempatnya karena kita menyadari bahwa itu pun andil kita sendiri. Kita tidak lagi merasa benar sendiri dan menyalah-nyalahkan orang lain. Sekarang yang kedua adalah bagaimana supaya di tengah-tengah pilunya hidup yang kita rasakan saat ini, saudara dan saya tetap tenang, tetap bahagia menurut pandangan Allah. Bagaimana cara Allah supaya di tengah-tengah sesaknya hidup yang terjadi di masa senja ini, saudara dan saya masih dapat menikmati kelegaan. Memang ada beban, memang ada persoalan, tapi tidak menindih kita sampai kehabisan nafas. Tidak. Tetap punya beban berat, tapi masih bisa bermazmur, masih bisa memuji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terjemahan lainnya, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, tidak patut menjadi pengikutku. Orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Orang yang kehilangan hidupnya karena setia kepadaku akan mendapat hidupnya. Ajaran firman Tuhan di atas memang tidak secara langsung memberikan jalan keluar bagi kita mengenai persoalan yang akhir-akhir ini kita hadapi. Apalagi kita hadapi di masa tua. Memang tidak secara langsung. Tapi begini saudara, orang yang mau jadi pengikut Tuhan Yesus, pengikut yang sungguh-sungguh loh ya, pengikut yang sungguh-sungguh itu artinya menjadi murid Yesus, maka orang itu sadar, dia harus siap berkorban. Harus siap bayar harga. Adalah bagian yang juga harus disiapkan. Standar Tuhan seperti itu. Tuhan tetapkan seperti itu. Aturan Tuhan ya seperti itu. Dan aturan Tuhan itu mari kita bawa dalam hidup kita yang sekarang ini. Yang menyebabkan kita mengalami pilu, yang menyebabkan kita mengalami sesak, yang menyebabkan masa tua kita kok tidak seperti yang lainnya. Dibandingkan, moga-moga saudara membandingkan dengan kehidupan orang Kristen yang saleh. Kok tidak seperti itu ya? Mengapa seolah-olah pada masa sekarang, masa kita menuju lanjut, menjadi suram banget, menjadi redup sekali. Mengapa? Kita mulai dari pertanyaan ini. Apa sih yang paling saudara takutkan? Apa sih yang paling saudara tidak ingin kehilangan? Saya mencoba membawa pertanyaan ini kepada diri saya. Setelah saya emeritus nanti, apa yang paling saya harapkan? Apa yang paling tidak saya harapkan? Apa yang paling saya takutkan untuk hilang? Saudara, ini memang bagi yang menuju usia lanjut, OTW lanjut.
Bagi yang terlanjur sudah usia lanjut, pertanyaannya juga sama. Apa sih yang paling saudara takutkan? Apa yang paling saudara tidak ingin kehilangan? Saya mencoba mencari-cari jawaban itu dan saya berpijak pada ajaran Tuhan dari 3 bagian. Saya yakin pencarian saya ini memang tidak bisa menjawab persoalan saudara semua. Tetapi paling tidak akan menolong saudara akan menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Di masa usia lanjut, pasti semua orang kepingin hidup tenang. Ingin menikmati hidup, tetap bersama pasangannya, menua bersama-sama, bahagia bersama-sama. Itu cita-cita semua orang. Anak-anak sudah hidup mandiri, bahkan cucu-cucu sudah pada tumbuh besar bersama. Ada satu waktu di mana semua anak cucu mantu kumpul, bahkan rukun, bercanda tawa. Ada waktu-waktu di mana semua jadi satu. Tentunya semua itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Saya pun juga ingin demikian. Kalau saya tambahi tetap melayani Tuhan sampai akhir. Dimanapun nantinya saya tinggal, saya tetap akan melayani Tuhan. Tapi coba kita jujur. Adakah yang bisa benar-benar bahagia seperti gambaran di atas? Saya jawab ada. Saya yakin ada. Di mana? Di foto, di Instagram, di Facebook, di PPWA. Fotonya. Loh, oh iya. Mana ada manusia yang tidak bergesekan satu sama lain? Mana ada istri yang tidak pernah bergesekan dengan suami? Mana ada anak yang tidak bergesekan dengan orang tuanya? Tidak ada, saudara. Namanya juga manusia. Saudara kembar saja bergesekan. Anak kita yang waktu kecil digadang-gadang, lucu, saudara banggakan setelah dewasa, bergesekan juga sama saudara. Bahkan tidak usah tumbuh dewasa. Ketika bertumbuh, bergesekan. Mengapa? Wong manusia itu jatuh dalam dosa, pasti bergesekan. Tidak ada yang tidak gesekan. Macam-macam pengungkapan gesekannya, tapi tetap akan gesekan. Apalagi ditambah dengan persoalan-persoalan yang tidak terelakkan dalam perjalanan hidup, pasti ada gesekan. Harapan untuk hidup bahagia di masa tua itu bagus, baik sekali. Apa yang saudara siapkan? Maksud saya bukan hanya untuk anak-anak saudara, tapi apa yang saudara siapkan untuk diri saudara sendiri. Syukur kalau saudara diberikan kemampuan memberikan warisan finansial pada anak-anak saudara. Syukur, walaupun warisan itu bisa juga memicu gesekan yang lebih parah. Tapi yang saya maksudkan warisan bukan materi, tapi warisan rohani, warisan iman yang sehat. Apa yang saudara siapkan bagi saudara sendiri? Ada yang menjawab, ya adalah Ada yang menjawab juga, ya semua sudah tak wariskan biar anak-anak yang urus. Ada yang jawab juga, kalau saya enggak tak wariskan semua. Macam-macam jawabannya. Saudara punya hak secara pribadi untuk mengambil keputusan apa yang diwariskan. Begini saudara, seumpama saudara di masa tua ini mengandalkan bantuan atau pemberian anak, dan ternyata hubungan saudara dengan anak-anak saudara tidak seindah yang saudara bayangkan, tidak seharmonis mimpi indah di masa lalu. Bagaimana? Jawabannya satu, siap mikul salib. Artinya, jangan takut susah. Semakin saudara takut, semakin saudara susah, takut menderita, semakin saudara diperbudak oleh kesusahan itu. Dan saudara akan dikuasai oleh penderitaan itu. Jangan takut kehilangan. Jangan takut kehilangan termasuk kehilangan hidup atau nyawa. Ingat firman ini, orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Semakin saudara takut kehilangan, semakin saudara tidak menikmati apapun. Contohnya begini saudara, seumpama salah satu dari anak-anak saudara yang menunjang hidup saudara, dan anak-anak yang lain tidak, pasti punya alasannya sendiri kenapa tidak menunjang. Sekalipun firman Tuhan mengajarkan kepada anak-anak Kristen, hormatilah ayahmu dan ibumu, artinya tanggung jawab terhadap pemeliharaan orang tua itu adalah anak-anaknya.
keluarganya, maka saya mengajarkan kepada saudara begini. Orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang kehilangan hidupnya karena setia kepadaku, kata Tuhan Yesus, akan mendapatkan hidupnya. Jadi maksud saya begini, jangan pernah meminta atau nyindir untuk mengingatkan supaya jatah kita yang belum diberi itu diberi. Jangan pernah begitu. Saudara harus jadi diri saudara yang merdeka. Saudara harus siap pikul salib. Saudara harus siap kehilangan. Sekalipun saudara dalam posisi kekurangan, bahkan tidak ada yang dimakan pun, jangan pernah meminta, apalagi mintanya sambil marah-marah. Terus dilanjutkan dengan ngungkit-ngungkit masa lalu, bagaimana saudara memelihara mereka. Jangan pernah. Itu artinya orang yang takut kehilangan akan kehilangan. Jangan pernah. Saudara harus siap tidak punya apa-apa, tapi nama saudara bersih. Bila nama saudara bersih, saudara telah menunjukkan siapa Tuhan yang memelihara saudara. Bila nilai saudara bersih, anak-anak saudara akan segan. Tapi jika saudara kalah terhadap materi, artinya saudara telah memberikan kepala saudara untuk direndahkan. Sebenarnya ajaran ini bukan hanya untuk kita yang menuju lansia, bukan. Untuk semua orang. Sebagus apapun penampilan seseorang, bila nilai dirinya ditukar demi materi atau uang, saudara telah membuka diri untuk direndahkan. Dan itu tidak bisa dihapus. Karena akan melekat di dalam diri saudara. Ada yang ngomong gini, tapi saya kan perlu beli obat, saya perlu ini, perlu itu. Kalau enggak minta ya dapat dari mana? Loh, saya enggak kerja. Masalahnya di sini. Minta itu kepada Tuhan. Minta itu berdasarkan anugerah. Kita harus ngerti ajaran di dalam mintalah. Minta kepada Tuhan. Minta itu gambarannya petokos, orang miskin. Miskin itu dua macam. Satu PNS, satu petokos. PNS itu miskin yang kerja hari ini habis untuk hari ini. Itu PNS. Petokos itu enggak bisa kerja. Karena memang enggak bisa kerja. Zaman dahulu seperti orang kusta, makanya jadi pengemis. Di hadapan Tuhan kita petokos. Minta berdasarkan anugerah. Di hadapan Tuhan. Jadi hidup kita ini hanya berdasarkan pemberian Tuhan. Makanya kita minta. Mintanya kepada Tuhan. Di hadapan Allah kita ini petokos. Ingat-ingat saudara ya. Di hadapan Allah kita ini petokos. Tapi di hadapan anak-anak bukan. Jangan jadikan diri kita petokos. Maaf istilahnya minta-minta. Jangan. Petokos itu di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, bagi saudara yang masih muda, mama-mama yang masih muda, ajarkanlah kepada diri saudara, anak-anak saudara, bagaimana menghormati Tuhan saudara, bagaimana menghormati Tuhannya sekaligus menghormati orang tuanya ketika masih hidup. Itu tugas kita, jangan tunggu kaset. Itu tugas rohani yang harus terus-menerus diajarkan. Jangan tunggu tua, kita menyesal, jangan. Kita itu petokos di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah, makanya minta kepada Allah. Di hadapan anak bukan petokos kita ini, bukan minta-minta, apalagi mintanya itu sambil nyindir-nyindir. Jangan. Ada yang mintanya baik-baik. Kalau baik-baik gimana? Tetap jangan minta-minta. Beranilah untuk bayar harga pikul salib, berani menderita. Karena kita ini petokosnya di hadapan Allah, di hadapan anak bukan. Jangan minta-minta. Atau enggak minta, tapi pakai cara lain. Sehingga kita mendapat apa yang kita mau minta. Jangan. Sekali lagi, pikul salib. Jangan menempatkan diri saudara sebagai petokos di depan anak-anak. Hormatilah Tuhan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua saudara, supaya saudara dapat bernafas lega, sekalipun saudara tidak terhindarkan perih keluh di saat ini. Bahkan di saat sudah usia lanjut.
Lah wis kadung, kira-kira begitu ya saudara. Maka saudara yang siap mikul salib, yang tidak takut kehilangan nyawa, tidak takut kehilangan hidup, coba bersama-sama restart ulang. Seperti apakah anak-anak kita sekarang di hadapan kita, di mata kita? Seperti apakah anak-anak itu ketika bergesekan dengan kita? Bahkan ketika berani membentak kita, seperti apa mereka? Tetap berhargakah? Atau menjadi kurang berharga? Ini yang jadi dasar ya saudara. Alkitab itu punya gambaran yang unik, gambaran yang indah, bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Anak-anak itu milik pusaka Tuhan apapun keadaan mereka. Sekalipun tidak seperti yang kita harapkan. Mereka milik pusaka Tuhan, artinya berharga. Sedemikian berharganya Tuhan Yesus mau mati buat mereka, mau menebus mereka, mau menggantikan hukuman buat mereka. Demikian berharga di mata Tuhan. Kalau anak-anak itu sedemikian berharga di mata Tuhan, masakan kita orang tuanya menjadikan kurang berharga atau bahkan tidak berharga? Saya harap tidak demikian, saudara. Saudara dan saya tentunya tidak berani kalau Allah menempatkan sebagai yang berharga, lalu kita mengatakan, jangan Tuhan, tidak berharga saja. Tidak mungkinlah demikian. Mereka tetap berharga. Saudara, milik pusaka yang berharga. Lebih berharga dari emas dan perak atau harta karun manapun. Jika untuk harta karun kita berani mencari sampai mendapatkan, apalagi harta karunnya Tuhan, milik pusakanya Tuhan yang hilang, masa tidak kita cari? Hilang di sini saudara bukan hilang orangnya, tapi hilang hubungannya, putus hubungannya, tidak ada lagi hubungannya, tinggal satu rumah tapi kehilangan hubungannya. Apalagi alasannya ya memang tidak tinggal dekat, makanya putus. Tidak bisa begitu, maka akan makin hilang. Masakan dengan orang lain saja kita bisa akrab, bisa dekat, tapi dengan anak sendiri kok sepertinya musuh. Masakan dengan orang tua sendiri kok sepertinya musuh. Kalau toh seperti itu keadaannya, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya supaya yang hilang itu selamat, supaya yang hilang itu kembali, supaya yang hilang itu berbaik kembali dengan Allah. Demikian seharusnya kita menaruh iman kita di situ. Jangan sampai kalau materi, uang atau benda-benda lain ini memisahkan kita dan membuat hubungan kita dengan anak, dengan orang tua jadi hilang. Ajaran memikul salib, siap menderita, jangan takut menderita, bahkan kita tidak takut kehilangan nyawa sekalipun. Artinya buktikan bahwa saudara lebih memilih kehilangan materi, lebih kehilangan yang duniawi daripada kehilangan hubungan dengan anak, dengan orang tua. Mari tunjukkan itu. Itu namanya Kristen, itu namanya murid Kristus. Tuhan Yesus saja rela mati supaya saudara dan saya dipulihkan hubungannya dengan Allah. Demikian saudara juga harus berani kehilangan, termasuk kehilangan hidup, supaya hubungan saudara dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anak kembali pulih. Seringkali justru sikap kita lah, cara kita lah yang menyebabkan anak-anak kita tidak bisa rukun, tidak bisa kompak satu sama lain. Contohnya begini saudara, ibu ini punya 6 anak, tersebar semua di luar kota. Dan ibu ini tinggal dengan anaknya yang bungsu. Di mata si ibu ini, anak bungsunya selalu salah, dan tidak ada yang benar. Banyak kekurangannya. Tapi ibu ini tinggal dengan si bungsu itu. Setiap kali telepon dengan anaknya yang sulung, selalu cerita kekurangan si bungsu. Selalu cerita ketidaksukaannya tentang si bungsu. Demikian juga ketika telepon dengan anak kedua, 3, 4, 5.
selalu membahas si bungsu. Yang enggak suka lah, yang enggak cocok lah, yang beginilah, diceritakan yang jelek-jelek saja. Si bungsunya enggak ada suara, diem, cep. Ibunya ini cerita kepada saudara-saudaranya yang di luar kota lewat telepon. Dan ibu ini cerita ke saya. Saya tunggu. Setelah dia cerita, bahkan sampai nangis, saudara. Lalu saya katakan begini, saya sarankan begini, kalau memang enggak suka, kalau memang enggak cocok, kenapa enggak tinggal sama yang sulung saja? Bukankah hidupnya lebih baik? Tahu saudara jawabannya? Jawabnya begini, enggak mau sih. Loh, kok enggak mau? Kenapa? Iya, katanya saya cerewet. Oh, saya bilang begitu. Ya sudah loh, tinggal dengan anak yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Kalau memang tidak cocok sama yang bungsu, ya pilih salah satu di antara mereka. Tahu saudara jawabannya? Mereka bilang gini loh, kalau 1-2 hari ya nggak apa-apa, mama tinggal di sini, papa tinggal di sini, maksimal 1 minggu lah nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan atau tinggal terus, mereka tidak ada yang mau sih. Saya tanya, kenapa sama orang tuanya? Katanya mereka tidak betah kalau saya hidup dekat. Oh, begitu. Tahu saudara cerita ini? Di balik semua cerita ini, ternyata si ibulah yang menyebabkan anak-anak yang tidak bisa rukun. Sana ceritakan sana, sana ceritakan sana, sana ceritakan sana. Seumpama sudah terjadi, sudah terlanjur seperti ini, dan anak-anak tidak rukun, apa masih bisa diperbaiki? Saya jawab, bisa. Caranya gimana? Pikul salib. Siaplah menderita, dan jangan takut menderita. Yang harus diperjuangkan itu hubungan. Hubungan yang harus dipulihkan. Jangan dibiarkan hubungan itu rusak. Dengan dalih, Tuhan saya sakit. Padahal kita penyebabnya. Jangan juga mencoba untuk mengubah seseorang. Jangan. Ubahlah diri kita. Supaya hubungan yang rusak itu pulih kembali. Itu namanya mencari. Saudara, kalau kita tidak mau mencari harta pusakanya Tuhan ini, ya kita tidak bisa tenang di masa tua kita. Karena kita punya andil kesalahan di sana. Jika cara yang pertama dan cara yang kedua sudah benar-benar saudara lakukan, sebagaimana yang Allah sediakan, yang pertama kita petokos di hadapan Allah, bukan petokos di hadapan anak. Siaplah untuk memikul salib. Kemudian mencari mereka seperti harta karun, sebab mereka harta pusakanya Tuhan. Artinya apa? Perjuangkan hubungan. Pulihkan hubungan dengan mengubah diri kita dulu. Yang ketiga, doakan, dan doakan. Terus-menerus doakan. Seperti gambaran seseorang yang mengetok pintu. Alkitab pakai gambaran ketok pintu, itu begini saudara. Orang yang mengetok pintu, orang itu kenal dengan pemilik pintu. Dan orang itu tahu, kalau dia tahu siapa yang mengetok pintu, pasti akan dibukakan. Aturannya seperti itu. Kalau orang tidak dikenal ketok pintu, pasti disebut pencuri. Nah, cara yang ketiga ini adalah cara ketoklah. Lewat apa? Doa, dan doakan. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan. Mendoakan anak-anak kita, mendoakan suami kita, mendoakan keluarga kita, terus-menerus mendoakan. Sebab Allah sendiri mengatakan, pasti akan dibukakan pintu. Cara Allah itu luar biasa loh saudara. Seringkali kita diberi waktu untuk menunggu sampai pintu dibukakan. Kita tidak bisa maksa Tuhan cepetan segera dibuka, tidak bisa. Kita tugasnya ngetok. Yang buka pintu itu Tuhan. Berapa lama? Terserah Tuhan, terserah yang punya rumah. Kita disuruh menunggu karena pasti akan dibukakan. Cara Allah itu luar biasa saudara. Pada saat kita menunggu sampai pintu dibukakan, kita sendiri sudah dipulihkan. Kita sudah diberikan kelegaan, padahal pintu belum benar-benar dibuka. Mendoakan anak-anak kita, mendoakan siapa saja, bukan untuk mengubah mereka. Tapi sesungguhnya Allah mengubah kita terlebih dahulu.
kita dijadikan sabar, sabar, dan sabar. Karena apa? Kita sudah memikul salib dan tidak ada yang kita takutkan, termasuk kehilangan nyawa sekalipun. Tuhan sudah menyediakan jalan bagi kita. Ikuti jalan itu. Sebab saudara-saudara tidak berjalan sendirian. Allah bersama-sama dengan saudara. Jika angin ribut saja dan gelombang pasang dapat diteduhkan, mengapakah kita kurang percaya kepadanya untuk meneduhkan keluarga kita yang tergoncang luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berkatilah kami ya Allah dengan firman-Mu, agar kami mendengar sekaligus diberikan pengertian untuk melakukannya. 3 cara Allah dalam mengajar kami berdoa adalah sama dengan 3 cara Allah yang Allah sediakan untuk persoalan yang terjadi di keluarga kami. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.